Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Kebahagiaan ini karena menyempurnakan amalan agama. Kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan harta, tidak ada hubungannya dengan kekayaan, tidak ada hubungannya dengan kekuasaan. Walaupun memiliki harta yang banyak, tetapi selalu ada dalam kegelisahan. Walaupun memiliki kekuasaan, ada dalam kegelisahan. Walaupun memiliki pangkat dan jabatan, selalu berada dalam kegelisahan. Ketenangan, kebahagiaan hanya dalam mengamalkan agama yang sempurna. Bagaimana kita lihat Fir'aun, laknatullah alaih, sungguh-sungguh menginginkan kekuasaan, ternyata tidak ada kejayaan, hidupnya dalam kegelisahan, akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu khawatir Fir'aun ini, kalau ada ibu yang mules mau melahirkan, maka Fir'aun juga ikut mules juga. Ini pelajaran bagi kita, tidak benar kebahagiaan di dalam kekuasaan. Qarun laknatullah alaih juga merasa bahagia jika ada harta. Dia mengatakan ibadah dalam keadaan miskin itu tidak khusyuk. Maka dia punya pemikiran agama dapat wujud apabila wujud kekayaan. Mula-mula dia ini pengikut Musa alaihissalatu wassalam. Karena miskin, minta didoakan kaya. Ketika Musa alaihissalatu wassalam mengirimkan utusan supaya Qarun membayar zakat, maka Qarun tidak mau. Orang yang memiliki harta yang banyak seperti Qarun ini akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kejayaan di dalam harta yang sangat banyak. Haman demikian pula, merasa hidup akan bahagia kalau dekat dengan penguasa, merasa hidup akan bahagia kalau mempunyai pangkat yang tinggi. Maka dipikirkannya bagaimana mendapatkan posisi. Ternyata tidak wujud agama dalam kehidupan Haman, dan senantiasa menjadi asbab daripada kegelisahan. Kemudian di dalam sejarah juga kita perhatikan ada yang namanya Shaddad. Shaddad ini berkuasa sebelum Fir'aun, rajanya kaum Ad. Merasa kebahagiaan, merasa kesuksesan, kejayaan apabila memiliki istana yang mewah. Shaddad ini mendengar dari Nabi Hud alaihissalatu wassalam bahwa di surga ada istana yang terbuat dari emas dan permata, ada sungai-sungai yang mengalir. Maka dikumpulkanlah data dari Nabi Hud alaihissalam, dicatat oleh pencatat bahwa di surga itu dindingnya emas permata, ada kamar 70.000, ada bidadari, emas sekian ton, perak sekian ton, berapa ton untuk membangun istana. Maka Shaddad berjuang mati-matian untuk mewujudkan istana. Setelah dibangun istana mewah, dikumpulkan gadis-gadis cantik, dialirkan sungai-sungai jernih, ada ikan-ikan hias, usaha mewujudkan surga di dunia ini. Ketika telah selesai sudah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jebloskan Shaddad ini ke dalam tanah, sehingga malaikat pun kasihan. Mati-matian kerja keras siang malam,
pada waktunya dinikmati, ajal pun menjemput. Mati datang kepada Shaddad. Inilah jadi pelajaran bagi kita bahwa kekayaan, istana-istana yang mewah tidak memberikan manfaat sedikit pun, tidak bisa menolong Shaddad apabila datang ajal menjemput. Kemudian kita perhatikan kaum Saba, bagaimana hidup bahagia kalau punya pertanian makmur, hidup bahagia sejahtera apabila wujud pertanian yang makmur. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala utus 4 orang nabi. Kaum Saba ini sungguh-sungguh dia buat usaha setiap hari, bahwa kejayaan dalam pertanian Allah Subhanahu wa taala beri juga. Kalau seseorang ini lewat kebun saja, keluar dari kebun sudah penuh keranjang-keranjang. Jadi sibuk saja hari-hari dengan irigasi, dengan pertanian, dengan usaha-usaha untuk kemakmuran pertaniannya. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan tikus yang menggerogoti dinding irigasi. Penduduk Saba atur strategi, maka dikumpulkanlah kucing-kucing. Ternyata bukan tikus biasa yang menggerogoti bendungan irigasi tadi. Ternyata tikusnya lebih besar daripada kucing. Maka kucingnya malah takut. Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di tempat itu pohon yang berduri dan pahit. Jadi tidak ada kejayaan di dalam pertanian, tidak ada kesuksesan di dalam pertanian. Kejayaan apabila ikut kepada Nabi, mentaati Nabi, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum Madian juga memiliki keyakinan bahwa sukses, bahagia apabila memiliki perusahaan-perusahaan besar. Sukses apabila memiliki perdagangan yang maju. Maka Syuaib alaihissalam menyeru supaya mewujudkan agama. Mereka menolak. Maka datang azab dengan hujan api. Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka. Demikian juga kaum Tsamud yakin bahwa kesuksesan ini ada di dalam pembangunan, ada di dalam arsitektur yang kuat. Bahagia kalau memiliki kota-kota yang indah, gunung batu pun dipahat, dibuat lorong-lorong, diukir, dibuat kamar-kamar. Letaknya tuh di antara Tabuk dan Madinah. Mereka sibuk di dalam pembangunan, sibuk dalam infrastruktur. Mereka sibuk dalam infrastruktur, terus saja membangun. Maka datanglah azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan suara saja. Teriakan malaikat seperti halilintar sehingga jantung-jantung menjadi copot karena frekuensinya sangat kuat. Kemudian kaum Ad juga, itu keyakinan keyakinannya bahwa kejayaan kebahagiaan itu ada di dalam kesehatan. Mereka memilih makanan-makanan bergizi, obat-obat sehat, obat-obat kuat. Mereka giat olahraga. Tingginya 30 meter seperti pohon kelapa. Lebarnya 7 sampai 8 meter. Tingginya 30 meter, lebarnya 7 sampai 8 meter.
bisa mencabut korma dengan satu tangan saja, membelah batu dengan tangan saja. Allah Subhanahu wa taala datangkan kemarau panjang. Mereka pikir untuk selesaikan masalah yaitu dengan naik haji, tetapi tidak ikut cara Nabi Hud, diiringi dengan musik-musik, wanita-wanita cantik, lalu tawaf dengan telanjang. Datanglah awan hitam, menyangka bahwa akan turun hujan. Ternyata bukan datang rahmat, tetapi datang azab. Ternyata menurunkan angin dingin, mulanya lambat, makin kuat. Akhirnya pohon tumbang, bangunan-bangunan pun hancur. Mereka buat lingkaran agar tidak diterbangkan angin. 7 hari itu angin tidak henti-henti. Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka. Mereka diterbangkan oleh angin dan dilemparkan ke bumi.